Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marraghiba al-sunnati falaisa minni al-hadis. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun berada, yang saya hormati dan yang saya banggakan saudara-saudaraku yang sudah subscribe di channel Padepokan Galih Manunggal. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dilapangkan rezekinya, diluaskan rezekinya, dan diberikan kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini di channel Padepokan Galih Manunggal akan berbagi, akan menghibahkan keilmuan yang sangat penting buat semua orang, buat semua elemen, baik pedagang, pekerja, karyawan, bos, DPR, pimpinan daerah, eksekutif, dan sebagainya. Ini sangat penting diamalkan karena mengingat ancaman yang datang, baik nyata atau gaib, zahir atau batin, kita tidak akan pernah tahu. Namun ketika kita mengamalkan amalan ini, insya Allah hal-hal yang demikian itu akan tersingkirkan atau ditolak atau mental, saudara. Jadi inilah amalan untuk pagar atau perisai, tameng, ya. Caranya simpel dan mudah. Mungkin kalau di praktisi lain, paranormal lain, tentunya ini bermahar. Namun di Padepokan Galih Manunggal akan saya hibahkan keilmuannya agar bisa dimanfaatkan oleh halayak banyak atau orang umum. Yaitu nama keilmuannya ajian pagar mayit saketi atau ajian pagar mayit. Mungkin ajian ini sangat seram ya, karena ada kata mayitnya. Namun insya Allah tidak begitu seram dan aman, tidak akan mencelakai si pengamalnya walaupun ada nama mayitnya. Ini ketika di Padepokan Galih Manunggal tidak akan merubah satu kalimat pun dalam deskripsi keilmuan, entah dalam judul keilmuan atau nama keilmuan. Oke, saudara-saudaraku dimanapun berada, ilmu ini yaitu ajian pagar mayit, yaitu ilmu semula jadi. Jadi ketika sudah diijazahkan oleh saya, maka Anda, saudara-saudara semua bisa langsung menggunakannya, bisa langsung mempraktekannya. Jadi tidak ada penyelarasan terlebih dahulu atau penyatuan, tidak ada. Langsung dipraktekkan, langsung digunakan, bisa. Karena ini ilmu semula jadi atau bahasanya palcrib, apal tajrib. Oke, saudara-saudaraku dimanapun berada, silakan disimak untuk tata caranya agar paham dan jelas. Namun nanti tetap tata caranya, doa kuncinya atau mantranya saya taruh di deskripsi agar bisa dibaca, ditulis ulang boleh, di screenshot boleh, bebas ya. Baik, saudara-saudaraku dimanapun berada, caranya yaitu cari bambu kuning atau pring wulung, maksimalnya 2 meter atau 1 meter boleh ya. Cari bambu kuning atau pring wulung ya. Ini kebetulan saya ada pesanan buat salah satu pengusaha ya, untuk memagari usahanya karena banyak saingan yang kurang sehat ya. Ini udah saya tirakati, udah saya amalkan sendiri ya.
Namun ada lagi keilmuan-keilmuan yang saya pasang, yang saya ritualkan, yang saya masukkan di dalam bambu ini. Jadi tidak hanya keilmuan pagar mayit saja, ada keilmuan yang lainnya. Namun itu rahasia perusahaan ya. Jadi yang saya akan hibahkan, yang saya ijazahkan yaitu adalah ajian pagar mayit. Oke, saudara-saudaraku dimanapun berada, kalau sudah siapkan bambu wulungnya atau pring kuning ya, pring yang warna kuning. Kalau sudah, kemudian kasih minyak non alkohol, lebih bagus itu misik hitam ya. Beli saja banyak di toko-toko wangi ya, minyak wangi itu banyak minyak misik hitam. Dioleskan seluruhannya, dioles semua biar merata. Nah, kalau sudah ya, kemudian taruh bambu kuning ini di depan Anda. Jadi sebelumnya Anda wudhu terlebih dahulu ya. Lebih bagusnya ya dibarengi dengan sholat hajat. Kemudian kalau sudah ada pringnya, sudah dikasih minyak wangi non alkohol, minyak misik hitam yang tadi ya saudara. Kemudian taruh di depan Anda untuk pring wulungnya tadi. Kalau sudah, baca doa kuncinya atau mantranya. Nah, untuk doa kunci atau mantranya silakan disimak baik-baik, didengarkan baik-baik agar tidak salah pengucapan. Nanti saya cantumkan di deskripsi video, yaitu doa kunci mantra ajian pagar mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Nur sebilah bambu rep sirep dayaning orang zolim. Saya ulangi, nur sebilah bambu rep sirep dayaning orang zolim. Nur sebilah bambu rep sirep dayaning orang zolim. Jadi ini dibaca 41 kali ya. Ketika sudah dibaca 41 kali, lanjut baca, yaitu ya jaddahu mayit, ya jaddahu mayit, ya jaddahu mayit sebanyak 41 kali. Ya jaddahu mayit, ya jaddahu mayit. Ketika sudah semua, tiupkan ke bambu tadi. 3 kali tiupan. Kalau sudah, berarti bambu itu sudah siap dipasang di toko, warung, atau rumah, atau perkarangan ya. Jadi itu tadi saudara. Jadi ketika sudah diritualkan semuanya ya, sudah maka siapapun ya, jadi siapapun yang membuatnya semoga bermanfaat gitu. Itu tata caranya tadi untuk pembuatan pring ya, atau pagar aji pagar mayit. Kemudian ini tujuannya apa, faedahnya untuk apa, manfaatnya untuk apa. Siapapun yang mencoba atau mencuri atau mau merugikan kita, atau jin negatif yang akan masuk ke rumah kita, ke tempat usaha kita, ke ruko kita, ke kebun kita, maka itu kalau orang kakinya ini akan kaku dan lumpuh. Jadi kalau ada pencuri yang masuk, itu nanti tiba-tiba kakinya lumpuh, kaku kayak mayit. Makanya aji bagar dinamakan aji bagar mayit. Kakinya lumpuh, tidak bisa apa-apa. Nah kalau jin juga sama, akan mengalami kelumpuhan. Jadi tidak bisa gerak sama sekali. Jadi kayak serangan santet, terus pelet dan sejenisnya, itu akan lumpuh dengan sendirinya. Inilah faedah untuk ajian pagar mayitnya ya, intinya untuk tameng,
untuk penjagaan. Jadi itu bekerja secara otomatis ya. Kemudian ini bagus sekali untuk penjagaan kebun, sawah yang mungkin sering banyak pencuri atau serangan, dan apalagi pagar goib rumah ya, pengiriman yang santet, guna-guna, pelet, ini juga sangat bagus untuk pagar rumah. Dan juga usaha. Kadang kalau usaha itu kalau bersaing secara rasa, secara marketing nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau sudah ranahnya ke goib, maka itu harus diatasi dengan goib juga. Ini saya jamin aman tanpa ada efek negatif apapun, walaupun ada judulnya aji pagar mayit. Namun untuk buat pengamalnya aman. Karena kenapa dikatakan mayit? Karena efeknya sangat luar biasa. Yaitu tadi, kalau pencuri masuk kakinya lumpuh, ya tidak bisa bergerak seperti mayit. Begitu juga dengan jin-jin negatif atau perewangan yang disuruh untuk mencelakai si penghuni rumah ruko atau sejenisnya. Nah, ketika sudah jadi semua, cukup bambu itu kalau di rumah dan ruko jualan, taruh di depan pintu. Kalau ruko kan biasanya nggak ada pintunya, langsung ini ya, rolling door namanya yang dikerek itu taruh di atasnya saja, enggak apa-apa, taruh di atasnya saja. Kalau rumah juga sama, taruh di atas pintu. Kalau untuk kebun, perkebunan, ini ditancapkan saja ya, bebas tancapnya di mana, yang penting aman dari injakan kaki manusia. Itu tadi penjelasan, keterangan, doa kunci, manfaat, tata cara sudah semua. Nanti lebih jelasnya saya tulis di deskripsi agar bisa lebih mudah dipelajari. Baik saudara-saudaraku dimanapun berada, silakan diamalkan. Yang membutuhkan silakan dipraktekkan, silakan dicoba. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.